Cahaya dari ufuk timur. Pengabdian Kapital Lau Badiji Jailani sebagai metafora sufistik tentang perjuangan melawan kegelapan. Dalam tradisi spiritual Islam, sejarah umat manusia tidak hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa sosial dan politik, tetapi juga sebagai perjalanan batin antara cahaya dan kegelapan. Cahaya melambangkan iman, kesadaran, dan kebenaran, sedangkan kegelapan melambangkan kesesatan, kesombongan, dan kebutaan hati. Sepanjang perjalanan sejarah, selalu hadir figur-figur yang memancarkan cahaya tersebut. Mereka yang dengan ketulusan pengabdian menjadi penunjuk jalan bagi umat manusia. Dalam kerangka inilah kisah Kapital Lau Badiji Jailani dipahami. Ia digambarkan sebagai sosok yang datang dari ufuk timur dengan membawa cahaya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam narasi spiritual yang berkembang di tengah umat, Kapital Lau Badiji Jailani dipandang sebagai sang khalifah akhir zaman yang telah hadir membawa cahaya pembaharuan bagi dunia. Seorang pemimpin rohani yang mengabdikan dirinya untuk mengayomi, melindungi, dan mensejahterakan umat melalui syiar kebaikan dan keteladanan spiritual. Narasi tentang dirinya tidak sekedar berkaitan dengan kepemimpinan lahiriah, tetapi juga menyentuh dimensi batin yang lebih dalam. Bagaimana seorang hamba Allah menempatkan pengabdian sebagai jalan menuju keridaan ilahi dan menjadikan kehidupannya sebagai sumber cahaya bagi umat manusia. Cahaya pengabdian, iman, dan takwa sebagai sumber kemenangan. Dalam salah satu seruan yang syarat dengan nilai moral dan spiritual, Kapital Lau Badiji Jailani berkata, "Wahai umat muslim, hanya iman dan takwa yang akan membawa kemenangan." Pernyataan ini mengandung pesan fundamental dalam ajaran Islam bahwa kemenangan sejati tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan fisik atau dominasi kekuasaan, melainkan oleh kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif sufistik, iman adalah cahaya yang menerangi hati, sedangkan takwa adalah kompas yang membimbing manusia agar tetap berada di jalan yang benar. Oleh karena itu, kemenangan yang sejati bukanlah kemenangan yang menimbulkan kehancuran, melainkan kemenangan yang menghadirkan kedamaian dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Metafora lilin, pengorbanan diri demi cahaya kemanusiaan. Kapital Lau Badiji Jailani menggunakan metafora lilin untuk menggambarkan hakikat pengabdian. Ia menjelaskan bahwa menjadi cahaya bagi orang lain berarti bersedia berkorban, sebagaimana lilin yang perlahan terbakar demi menerangi kegelapan. Menjadi lilin berarti sedang mengorbankan diri sendiri, karena cahaya yang muncul dari lilin itu perlahan membakar seluruh tubuhnya
Namun justru dari pengorbanan itulah lahir terang yang memberi arah bagi banyak orang. Kapital Al-Badiji Jailani, sang khalifah, juga menegaskan bahwa satu lilin mungkin hanya menerangi sebagian kecil ruang. Tetapi jika banyak lilin dinyalakan, maka cahaya tersebut akan menjadi jauh lebih kuat daripada kegelapan. Semakin cahaya dibagikan, semakin luas pula terang yang menguasai gelapnya malam. Metafora ini menjadi pengingat bahwa kebaikan, betapapun kecilnya, memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Melawan kegelapan dengan terang. Kapital Al-Badiji Jailani, sang khalifah dari ufuk timur, matahari terbit, daerah Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia, mengajarkan prinsip etika yang sangat mendalam. Kegelapan tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan, dan kejahatan tidak dapat dihentikan dengan kejahatan. Melawan kegelapan harus dengan terang, melawan kejahatan harus dengan kebaikan. Apabila kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka kejahatan akan semakin berkuasa. Namun ketika manusia memilih untuk membalas keburukan dengan kebaikan, maka cahaya moral akan perlahan mengalahkan kegelapan. Dalam pandangan ini, setiap perbuatan baik, sekecil apapun, adalah pendar cahaya di tengah kegelapan. Sebuah pertolongan kecil, sebuah doa, dan sebuah sikap penuh kasih dapat menjadi cahaya bagi hati manusia yang sedang berada dalam kesulitan. Kegelapan spiritual dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran menggambarkan kondisi manusia yang menolak kebenaran sebagai keadaan yang diliputi kegelapan batin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika manusia terus-menerus menolak kebenaran, mereka akan terjebak dalam kebingungan spiritual yang semakin dalam. Selanjutnya Allah memberikan perumpamaan yang sangat kuat dalam surah Al-Baqarah ayat 17. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, sehingga mereka tidak dapat melihat. Kemudian ditegaskan kembali dalam ayat berikutnya, mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak dapat kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 18. Dalam perspektif tasawuf, kebutaan ini bukan kebutaan fisik, melainkan kebutaan hati. Ketika manusia tidak lagi mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kemenangan sejati, perdamaian umat manusia. Bagi Kapital Al-Badiji Jailani, sang khalifah dari ufuk timur, Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia,
Kemenangan yang sejati dalam melawan kebatilan bukanlah kehancuran lawan, melainkan terciptanya perdamaian umat manusia. Ia menegaskan bahwa tujuan akhir dari perjuangan spiritual adalah menjaga bumi agar terbebas dari kerusakan dan permusuhan. Di sekitar manusia selalu ada kegelapan yang berasal dari sifat-sifat batin yang merusak, egoisme, kemarahan, kebodohan, dan keserakahan. Ketika sifat-sifat ini menguasai hati manusia, maka mereka cenderung mendustakan kebenaran dan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika manusia kembali kepada iman dan takwa, maka cahaya spiritual akan muncul dan membimbing mereka menuju kehidupan yang penuh kedamaian. Kisah pengabdian Kapitalau Badi Jailani, sang khalifah dari ufuk timur matahari terbit, Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia, menghadirkan refleksi sufistik yang mendalam tentang peran manusia sebagai pembawa cahaya di tengah kegelapan zaman. Ia dipahami sebagai sang khalifah akhir zaman yang membawa cahaya pembaharuan bagi dunia. Seorang figur spiritual yang hadir untuk mengayomi, melindungi, serta mensejahterakan umat melalui syiar kebaikan dan keteladanan. Melalui metafora lilin, ia mengajarkan bahwa menjadi cahaya bagi orang lain berarti bersedia berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Ketika semakin banyak manusia menyalakan cahaya kebaikan, maka kegelapan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Dengan demikian, pesan yang diwariskan adalah bahwa iman, takwa, dan kebaikan merupakan sumber kekuatan spiritual yang mampu mengubah kegelapan menjadi terang dan membawa manusia menuju kemenangan sejati, yaitu kedamaian dan keberkahan dalam kehidupan. Kapitalau Badi Jailani, sang khalifah dari ufuk timur matahari terbit, Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia, tidak hanya menyampaikan pesan moral dan spiritual, tetapi juga menegaskan bahwa pengabdian kepada Allah harus diwujudkan dalam tindakan nyata bagi kemaslahatan umat. Sebagai khalifah dari ufuk timur matahari terbit, Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia, Kapitalau Badi Jailani menegaskan bahwa syiar tidak hanya dilakukan melalui kata-kata, melainkan juga melalui pengorbanan tenaga, pikiran, dan harta demi kesejahteraan umat manusia. Dalam pandangan ini, harta bukanlah tujuan kehidupan, melainkan amanah yang harus digunakan untuk menolong sesama. Oleh karena itu, dalam semangat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan bahwa segala harta yang dimiliki Kapitalau Badi Jailani, sang khalifah dari ufuk timur matahari terbit, Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia, dipersembahkan sebagai bagian dari syiar untuk membantu, menolong, dan meringankan penderitaan umat manusia di muka bumi. Pengorbanan tersebut dipahami
sebagai manifestasi dari nilai tasawuf yang menempatkan cinta kepada Allah atas kepentingan duniawi. Dalam ajaran sufistik, seseorang yang telah sampai pada kesadaran spiritual yang tinggi tidak lagi memandang harta sebagai milik pribadi, melainkan sebagai titipan Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memberi cahaya, terahilah hati kami dengan cahaya iman dan takwa. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mampu menebarkan kebaikan di muka bumi, yang tidak takut berkorban demi menolong sesama. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kegelapan egoisme, keserakahan, dan kebencian, dan bimbinglah kami agar selalu berjalan di jalan kebenaran. Limpahkanlah kedamaian bagi umat manusia, dan jadikan bumi ini